Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayatnya yang keempat. Sekali lagi 1 Tawarik 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Penuel bapa Gedor dan Ezer bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Betlehem. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama. Dan mari kita mau terima setiap berkat serta pesan-pesan Tuhan dari Renungan 79 hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu di dalam pasal ini berisikan pencatatan silsilah keturunan dari Yehuda, dari cabang yang lain. Dan juga ada pencatatan keturunan dari Simeon. Sehingga kalau kita urutkan ada begitu banyak nama-nama yang tertulis di dalam peristiwa di pasal ini. Nah, daftar silsilah sejarah garis keturunan Yehuda yang ditulis di pasal ini adalah garis keturunan sejak masa awal suku Yehuda sampai masa Daud menjadi raja. Ya, namun memang secara umum pasal ini menyajikan rangkaian daftar garis keturunan ini tanpa tanggal atau keterangan waktu yang pasti. Nah, ada beberapa tujuan dan alasan mengapa silsilah garis keturunan ini kemudian dituliskan. Yang pertama untuk menjaga catatan identitas, ya, identitas keluarga, kemudian kepemilikan tanah dan juga menegaskan kesahan dari kepala-kepala keluarga yang memimpin di dalam garis keturunan tersebut. Dan juga ada alasan lain mengapa catatan dari keturunan suku Yehuda ini ditulis, yaitu karena suku Yehuda itulah yang membentuk kerajaan Yehuda, ya, bersama tambahan suku Simeon, Benyamin dan juga Lewi. Sehingga kemudian keturunan ini dituliskan untuk lebih mudah memahami, ya, dari kerajaan Yehuda itu. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita ini. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang kemudian dapat kita pelajari dari pasal ini yang notabene isinya nama-nama orang semua, ya, nama keturunan-keturunan semuanya. Nah, Bapak Ibu dalam pasal ini kita dapat menemukan ada nama Efrata dan Betlehem yang memiliki hubungan sebagai leluhur dan tempat seperti yang kita baca di ayat 4 tadi. Nah, di pasal ini menyebutkan bahwa Hur itu anak sulung Efrata adalah bapak atau pendiri Betlehem. Nah, secara catatan sejarah Efrata adalah nama kuno dari sebuah wilayah subur, ya, daerah subur di daerah itu yang kemudian dikenal sebagai Betlehem. Nah, kita akan membahas tentang Betlehem ini Bapak Ibu. Nah, menurut beberapa tafsiran dan pelajaran Alkitab, nama Betlehem berarti rumah roti, ya, dan kemungkinan menunjukkan pengertian yang lebih luas lagi, yaitu artinya makanan, ya, karena memang daerah Betlehem itu dekat sekali dengan ladang yang subur di padang gurun Yudea. Nah, kota Betlehem ini terletak sekitar 5 mil barat daya Yerusalem di daerah perbukitan Yehuda, kemudian sekitar 2.500 kaki di atas permukaan laut, ya. Jadi iklimnya ini atau udaranya itu sejuk Bapak Ibu, curah hujannya juga lumayan tinggi dan ladang-ladangnya banyak yang subur, ya. Ada banyak kebun buah-buahan, kebun anggur yang juga mengelilingi kota ini, ya, sehingga tanah Betlehem itu disebut tanah yang subur. Nah, apa yang kemudian dapat kita pelajari dari Betlehem ini Bapak Ibu? Kita belajar ada satu kalimat yang ingin saya bagikan. Bagaimana Betlehem ini terkecil tapi menghasilkan sesuatu yang sangat besar Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Mika 5 ayat 1, ya, ini yang akan menjadi acuan kita mengapa Betlehem ini kecil tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Mika 5 ayat yang ke-1.
Ya Bapak Ibu mungkin sering mendengarkan pembacaan ayat ini ketika Natal ya. Mika 5 ayat 1 di sana katakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah Bapak Ibu, tadi secara geografis ya kita sudah membahas bagaimana Bethlehem ini adalah daerah yang memiliki ladang yang sangat subur. Udaranya sejuk, curah hujannya juga melimpah sehingga tidak setandus dengan daerah lain yang ada di sekitarnya. Dan banyak tanaman atau tumbuhan yang tumbuh baik di daerah ini. Tetapi kalau kita baca dari Mika 5 ayat 1 tadi, di sana dituliskan bahwa sebenarnya Bethlehem ini adalah sebuah wilayah yang terkecil di antara tanah kaum Yehuda. Nah, namun Bapak Ibu, meskipun wilayah yang paling kecil, tetapi ternyata Bethlehem bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yaitu tadi, dia bisa menghasilkan tanaman dan tumbuhan. Bahkan Bapak Ibu, Bethlehem kemudian menjadi tempat kelahiran Raja Daud, sehingga disebut juga sebagai kota Daud. Dan bahkan lebih luar biasanya lagi, jadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang semua ini terjadi bukan karena perbuatan dari Bethlehem itu sendiri, tapi semuanya memang tentu adalah campur tangan Allah. Allah lah yang menjadikan, merancangkan dan kemudian merencanakan semua yang baik bagi Bethlehem ini. Nah, dari hal inilah Bapak Ibu kita kemudian belajar bagaimana Tuhan itu bisa memakai dan membuat sesuatu yang mungkin terlihat kecil, lemah, sederhana, tetapi bisa menjadi sesuatu dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang besar, yang hebat, yang dahsyat dan sangat baik. Dalam hal ini kita akan kaitkan Bethlehem ini dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, mungkin ada dari kita yang merasa berpikir, beranggapan bahwa hidup kita ini kecil. Ya biasa-biasa aja, tidak ada yang berarti, tidak baik, tidak ada yang lebih lah. Ya, lemah, tidak berguna, ya udahlah gini-gini aja. Tapi dari Bethlehem ini kita diingatkan, disadarkan kembali Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya hidup kita ini sangat berharga, sangat baik, sangat indah. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 31 dituliskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dan makhluk darat yang lain, di hari yang ke-6, di sana Allah berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi hidup kita ini sesungguhnya sangatlah baik, sangat indah, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita, ya Tuhan bisa memakai kita untuk menghasilkan sesuatu yang besar, yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Memang kita adalah makhluk yang hina, memang kita punya banyak keterbatasan dan kekurangan. Tetapi jika sudah di tangannya Tuhan, Tuhan dapat merancangkan ya segala yang terbaik dan terindah bagi kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sudah ciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Jadi tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu rendah, tidak ada yang terlalu lemah. Semua istimewa, semua hebat di dalam Tuhan. Ya, dari kehidupan kita yang kecil ini mungkin terlihatnya kecil, tapi kemudian Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Hidup kita luar biasa, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apa aplikasinya? Apa respon atau apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan kita ini? Yang pertama Bapak Ibu, tentunya kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Ya, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak lagi memandang rendah diri kita sendiri. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita mau gunakan selengkap senjata Allah untuk melindungi diri kita dari segala pengaruh si jahat yang kemudian ingin melemahkan kita, dan kita harus mengalahkan si jahat itu. Ya karena dengan keadaan dunia sekarang yang begitu tidak menentu, yang semakin jahat, iblis pun juga begitu gencar ingin melemahkan kita. Kita hidupnya yang sudah istimewa, sudah hebat, sudah dahsyat ini bisa dilemahkan oleh iblis Bapak Ibu dengan pikiran-pikiran, dengan perasaan-perasaan negatif. Oleh sebab itu kita harus
melengkapi ya, memakai selengkap senjata Allah untuk menjaga kehidupan kita. Supaya kita yang istimewa ini, yang hebat ini ya terus akan kemudian dipakai Tuhan luar biasa, bahkan bisa mengalahkan iblis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami betapa hidup kami ini luar biasa Tuhan. Hidup kami ini istimewa, kami diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kami pun dapat melakukan perkara-perkara yang besar dari kehidupan kami karena Engkau bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi keluarga GPD LSAD Magelang ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kami percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.